Hai semuanya, saya Claudia Amelia Longran dan saya pernah menjadi asisten praktikum teknik instrumentasi. Perkenalkan, nama saya Randi Arisa Putra. Saya berasal dari Sains Atmosfer dan Keplanetan angkatan 2019. NIM saya 119290069. Saya Syifa Intan, saya adalah asisten praktikum teknik instrumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas, NIM 1192900 dari SMP angkatan 2019. Halo, saya Nurul Fadila, saya dari angkatan 2019. Perkenalkan, saya Sultan Julieri, angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosana Taufik dari angkatan 2019. Di sini saya sebagai Asprak Teknik Instrumentasi atau biasa disebut dengan Tekins. Pertanyaan pertama, alasan menjadi asprak. Alasan saya menjadi asprak adalah untuk mengisi waktu luang saya dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena pas awal juga iseng-iseng sih sebenarnya, kayaknya jadi asprak itu seru gitu, bisa dikenal dosen gitu. Terus pas itu kebetulan aku daftarnya di bagian teknik instrumentasi karena emang aku suka matkul itu gitu. Karena di Tekins kan kita lebih ke lapangan kan, jadi kita terjun langsung ke lapangan, terus ngambil datanya juga di lapangan gitu. Jadi nggak di depan laptop ataupun nggak kayak kutu buku banget gitu. Jadi kita bisa main-main gitu. Jadi pas pusing juga bisa refreshing langsung di lapangannya gitu. Syarat menjadi asisten praktikum. Untuk syarat menjadi asisten praktikum itu sendiri, misalkan kalau kita pengen menjadi asisten praktikum di teknik numerik, terus sama komputasi ataupun tekin ya, nah itu kita nilainya itu minimal AB untuk matkul tersebut. Jadi minimal AB lagi. Untuk menjadi asisten praktikum, biasanya di awal semester Prodi akan membuka pendaftaran bagi mahasiswa yang tertarik, yang mana syaratnya tidaknya mahasiswa memiliki minimal nilai di matkul yang dipilih. Nah, sebagai asprak, kita tidak hanya mengajarkan, tetapi sebelum itu kita melalui proses belajar dulu. Misalnya, proses belajar berupa pengoperasian teleskop atau AWS dan segala macam. Nah, hal ini cukup memakan waktu saat menjadi asprak teknik instrumentasi. Walaupun praktikum yang dilakukan modulnya tidak banyak. Seperti itu. Suka dukanya menjadi asprak Tekins, untuk sukanya itu saya pribadi menjadi kenal dan tahu teman-teman baru angkatan 2020. Selain itu, saya juga dapat mengenal karakter mereka secara pribadi. Kita juga dapat belajar bersama-sama gitu bagaimana cara menggunakan instrumentasi meteorologi dan astronomi. Pertanyaan kedua, suka menjadi asprak. Yang saya alami, yang dominan pertama itu sukanya saya bisa mendalami lebih lanjut terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh. Yang kedua, saya bisa membantu para praktikan untuk bisa memahami materi maupun mata kuliah yang diampuh. Terima kasih. Nah, sukanya itu kita bisa berbagi ilmu ya, pengetahuan kita terhadap para praktikan gitu. Nah, kalau kita bagi ilmu kan nanti pemahamannya pun menjadi lebih paham, sehingga daya ingatnya pun akan menjadi semakin kuat. Pada semester 5 kemarin, saya dan 5 teman lainnya menjadi asisten praktikum pada mata kuliah Teknik Instrumentasi dan Observasi Atmosfer dan Antariksa. Saat menjadi asisten praktikum, tentunya akan ada suka dan duka yang dirasakan. Di sini saya tidak akan menjelaskan sukanya, tapi dukanya. Bagi saya sendiri, duka yang dirasakan itu hampir tidak ada, karena saat menjadi asisten praktikum di semester kemarin itu cukup menyenangkan ya. Dimulai dari saat persiapan, yaitu untuk mempersiapkan teknis, mempelajari modul, dan bahkan juga saat praktikumnya sedang berlangsung.
duka yang ada mungkin pada saat ada praktikan yang mungkin kepribadiannya bagi kita cukup bertolak belakang, jadi dibutuhkan suatu usaha ekstra atau rasa sabar yang cukup saat menghadapinya. Kalau dukanya ya mungkin ketika kita ngajar ya atau ngasprak ya kadang suka dikacangin gitu kalau nanya. Nah, itu saya juga bingung antara paham atau enggak. Mungkin ya untuk para praktikan kalau misalkan ada aspek yang tanya silahkan dijawab ya, karena kalau misalkan diam itu suatu kebingungan bagi kami. Nah, kenapa memilih menjadi asprak Tekins? Itu karena di matkul ini kita akan lebih sering mengoperasikan instrumentasi, baik itu meteorologi dan astronomi. Alasan saya menjadi asisten praktikum metode numerik itu karena saya penasaran rasanya jadi asprak itu kayak gimana, dan rasa penasaran itu sebenarnya sudah ada sejak TPB gitu. Hanya saja saya baru bisa menjawab rasa penasaran itu di semester 5. Nah, waktu semester 5 untuk di prodi gitu ya, di prodi SAP, anak angkatan 2019 itu hanya punya 2 pilihan. Yang pertama metode numerik dan yang kedua itu teknik instrumentasi. Nah, sebenarnya saya memilih keduanya, tapi saya diterimanya jadi asprak metode numerik. Oke, bagi waktu antara perkuliahan dan asisten praktikum, di mana saya menerapkan di mana suatu pekerjaan ada prioritasnya begitu. Nah, saya lihat dari timelinenya, kalau ada tugas kuliah yang mepet atau antara praktikum gitu kan, mau asprak, nah duluan dulu tugas kuliahnya diselesaikan, baru aspraknya itu dilanjutkan begitu. Untuk pembagian waktu antara perkuliahan dan saat menjadi asisten praktikum, saya tidak terlalu membuat jadwal yang rinci atau detail tentang misalnya hari ini harus ini, jam segini harus ini, tetapi saya benar-benar mengerjakan apa yang saya sedang kerjakan pada saat itu. Misalnya saat saya menjadi asisten praktikum, saya benar-benar menjadi asisten praktikum tanpa memikirkan perkuliahan seperti tugas dan lainnya. Dan setelah selesai menjadi asisten praktikum, barulah saya kembali menjadi mahasiswa yang memikirkan tentang perkuliahannya, baik itu tugas dan lainnya. Hari pertama jadi asprak itu kan sebuah pengalaman baru lah buat saya gitu, dimana kita harus mengenal praktikan supaya mereka itu mengerti apa yang kita ajarkan. Jadi kita harus belajar bagaimana mengerti praktikan itu, bagaimana pola pikir mereka, biar kita tuh mengikuti pola pikir mereka, baru kita masuk ke dalam pengajaran di praktikum itu gitu. Pesan saya atau masukan untuk teman-teman yang akan mengambil matkul Tekins, lebih diperhatikan lagi format laporannya gitu. Terus juga saran-saran dari asprak dijadikan masukan agar bisa menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Lalu apa manfaatnya? Tentu aja ada banyak ya. Yang pertama itu saya jadi bisa lebih mengingat lagi tentang materi metode numerik gitu ya, sekaligus juga memahaminya gitu. Ada beberapa materi yang waktu semester 3 di Metnum itu tidak saya pahami atau enggak terlalu saya pahami. Itu karena menjadi asprak saya bisa jadi lebih mengerti lagi gitu. Lalu selain belajar materinya juga lebih memahami juga, itu saya juga dapat belajar tentang coding yang lainnya gitu ya, itu dari asprak yang lain gitu. Jadi sebenarnya menurut saya asprak ini suatu ajang belajar bersama gitu ya, dan itu menyenangkan gitu. Lalu yang kedua ini manfaat yang saya rasakan ya, saya bisa berkenalan dengan adik tingkat saya
meskipun tidak terlalu banyak, tapi ya saya bisa mengenal mereka, setidaknya tahu nama ya, sekalipun tidak tahu wajah, karena waktu itu praktikumnya itu online gitu ya. Beberapa itu ada yang nggak buka kamera gitu ya, itu juga sebenarnya menimbulkan rasa penasaran juga sih gimana muka mereka itu. Lalu manfaat yang ketiga itu jadi asprak ini melatih kesabaran dan juga rasa empati. Beberapa dari adik tingkat itu ada yang nanyanya di malam hari gitu, kadang larut banget dan kadang-kadang juga nggak berhenti di satu pertanyaan gitu. Dan tentu saja itu melatih rasa sabar saya gitu ya. Jadi menurut saya jadi asprak ini melatih rasa empati. Terus manfaat yang diperoleh menjadi asprak itu yang pastinya bisa dikenal dosen gitu. Jadi menambah relasi ke dosen, ke cutting, karena kan kita kalau pas take-ins dulu sih emang offline ya. Jadi kita bisa sering ketemu dosen sama cutting atau enggak sama asprak-asprak dulu gitu. Terus bisa tahu teknik SAP juga gitu. Terus juga kita dapat ilmu yang banyak gitu, yang lebih banyak dari yang bukan asprak, karena pas sebelum ngasprak kita emang kayak dikasih pelatihan gitu, kayak cara misalkan nih cara pengoperasian teleskop, terus teori-teorinya kayak gimana gitu, terus kayak maintenance-nya gimana gitu, biar pas ditanya ke praktikan emang nggak kosong banget gitu, dan kita pas ngejelasin juga ngerti gitu. Terus manajemen waktu sih yang lebih terasa efeknya, karena kita udah terbiasa kayak lebih multitasking gitu dah gitu. Jadi antara tugas kita sebagai mahasiswa dan tugas asprak gitu ya emang udah ngerti mana yang perlu diprioritasin dulu gitu, karena emang kita udah terbiasa menghandle banyak tugas gitu, udah terbiasa multitasking, jadi udah siap lah setidaknya gitu. Pengalaman unik yang saya alami selama jadi asprak ya, sebenarnya banyak sih, terutama kan take-ins ini itu kan praktikumnya tuh lapangan ya, jadi banyak kegiatan gitu, pasti adalah yang unik-uniknya atau hal-hal seru lainnya. Misalnya itu kayak pas waktu di modul 1 ya, di modul meteorologi. Nah di sini tuh hal yang uniknya, kami waktu itu pernah hujan deras ya, cukup deras. Nah waktu itu walaupun hujannya cukup deras, nah kami tetap melaksanakan praktikum ya sambil hujan-hujanan gitu, untuk mengambil data di sangkar meteorologi. Terus untuk modul rangkaian elektronika yakni modul kedua, hal yang uniknya yakni di sini kami tuh belajar hal baru gitu, karena kami sebagai asprak dulu di matkul take-ins tahun lalu, kami belum ada mendapatkan modul atau belum mempelajari juga modul tentang rangkaian elektronika. Nah, baru di tahun ini baru ada modul tersebut. Jadi kami belajar dari awal tentang elektronika, yang mana kan sebenarnya kami juga belum ada dasarnya, dan ditambah kita kan sains atmosfer dan keplanetan ya, sains ya. Nah, karena di sini belajar rangkaian elektronika, jadi kayak terasa tekniknya banget gitu, ngerangkai. Terus untuk modul selanjutnya yakni modul ketiga yakni modul astronomi. Nah di sini banyak pengalaman seru sih, pengalaman yang wah gitu, dimana di saat saya jadi asprak di modul ini tuh saya tuh hampir beberapa hari cuman balik ke kosan cuman untuk numpang mandi, terus balik lagi ke kampus nginep kan, karena kan beberapa hari tuh megang praktikan, nginep di kampus selama beberapa hari. Terus belum lagi waktu pengamatan ada salah satu kelompok yang pernah melihat penampakan gitu di arah gedung F dari teleskop. Waktu saya lihat pun juga kayak ada hal aneh, memang kayak penampakan gitu kan. Terus ya banyak sih lagi hal seru lainnya, kayak ya begadang, gak tidur sama sekali juga kadang, ya gitulah, banyak lah pokoknya. Kalau pengalaman unik selama ngasprak, jujur menurut saya itu banyak banget. Yang pertama kayak
kita tuh bisa belajar satu sama lain gitu. Jadi menjadi asisten praktikum tuh bukan hanya istilahnya bukan hanya kita ngajarin atau ngasih materi gitu ke praktikan, tapi kita juga bisa belajar dari praktikan itu sendiri gitu. Mereka mempunyai banyak tips dan trik gitu gimana cara nyelesain sebuah project dengan cepat. Nah itu dia yang bisa kita belajar gitu dari praktikan. Juga sering banget ketemu teman-teman yang kocak gitu, dan pokoknya kita bisa kenal satu sama lain lah gitu. Dan menurut saya itu beberapa dari pengalaman unik yang saya dapat selama ngasprak. Terus kalau ditanya ya, apakah nyesal daftar jadi asprak? Jawabannya enggak sama sekali malahan. Karena dengan saya daftar jadi asprak ini saya dapat pengalaman yang lebih banyak, ilmu juga, dan tentunya bisa kenal-kenal ada tingkat lebih awal, ditambah juga dapat cuan. Kalau dibilang nyesel, enggak sama sekali.